Ini semakin hari, semakin banyak perilaku dan janji-janji palsu dari rezim Jokowi yang terbongkar. Bayangkan hak para dosen, itu yang perannya adalah mencerdaskan anak-anak muda bangsa ini, yang oleh Jokowi sering disebut disebut sebagai generasi emas. Tetapi yang orang yang diharapkan atau ya diwajibkan mencetak generasi emas itu malah diprank oleh Jokowi. Ini juga bisa disebut sebagai kotak Pandora yang terbuka tuh. Lalu mulai diperiksa apakah hanya dosen, apakah tenaga honorer juga diperlakukan begitu, apakah janji-janji pada buruh juga dipalsukan melalui Omnibus Law. Kan semua ini mengandung tuntutan struktural. Struktural artinya bagian-bagian yang secara strategis seharusnya diterima oleh buruh, oleh guru honorer itu dibatalkan karena Jokowi secara struktural juga memilih untuk memperpanjang jalan tol, bukan memperpanjang jalan pikiran, membangun IKN, bukan membangun peradaban akademis. Kan itu semua yang kita sebut sebagai janji yang harus ditepati. Jadi bayangkan misalnya di dalam rapat-rapat persiapan demo itu, tentu yang di depan adalah keinginan untuk segera dapat uang karena ekonomi memburuk, sementara pengeluaran harian dosen itu bertambah. Jadi memang itu sah secara material atau layak untuk dianggap bahwa mereka menuntut perut mereka lebih dahulu diisikan. Dia tentu nggak begitu peduli bahwa yang kemarin itu berbohong, tapi mereka ingin supaya segera kebohongan itu dipenuhi hari ini. Tetapi mereka juga tahu bahwa kalau itu dipenuhi, itu artinya ada anak-anak mereka juga yang mungkin lagi nunggu makan siang bergizi gratis itu tidak bisa dipenuhi karena anggaran yang terbatas. Jadi kita mulai melihat ini kerumitan ini akan berlanjut, dan berlanjutnya kerumitan ini juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah atau kabinet hari ini untuk melihat bagaimana perimbangan kekuasaan, perimbangan kekuatan di dalam komposisi kabinet hari ini. Mungkin juga diperlukan penghematan atau pasti harus dianggap ada penghematan. Karena itu orang udah bicara tentang perampingan kabinet. Jadi sekali lagi isu-isu yang menyangkut hak-hak hidup dari dosen ini juga tergantung pada kepekaan Presiden Prabowo untuk melihat bahwa tuntutan mereka betul-betul real. Karena daya beli turun, dan daya beli itu turun karena ketidakmampuan ekonomi mempertahankan pertumbuhan yang oleh Pak Jokowi dulu dijanjikan 10%, lalu tiba-tiba ada COVID, dan sebetulnya sebelum ada COVID juga ekonomi kita tidak bertumbuh. Jadi analisis terhadap keadaan sekarang mesti juga secara jujur dibebankan pada rezim sebelumnya. Kita tetap akan anggap itu sebagai hal yang masuk akal. Jangan ada para buzzer yang bilang, wah... setahun ke depan atau 2 tahun ke depan setelah kebijakannya itu mulai berefek, setelah anggaran turun, lalu kita bahas kenapa anggaran tidak menghasilkan tunjangan guru yang naik. Tapi itu nanti, yang sekarang tentu akan dipersoalkan rezim sebelumnya.